waktunya di borgol karena belum dapat green card. Percaya, borgol terlepas dalam tahun 2011. Amin. Haleluya. Buka di borgol. Kemarin kita dapat cerita pada orang Indonesia yang saking green cardnya nggak bisa diurus, ada masalah-masalah, supaya jangan dia lari. Imigrasi Amerika taruh besi pada kaki di borgol, tidur bawah, mandi bawah, pergi ke gereja bawah, kapan terlepas? Nyanyi sih, bebanku terlepas, kaki terikat terus. Mari andalkan Tuhan dan pemeliharaannya. Amin. Kita berdoa supaya tahun 2011 borgol pulang ke imigrasi Amerika. Jangan pulang sampai ke Indonesia. Maaf deh, cantik-cantik begini, kok kakinya ada gelang. Kenapa sih begini? Cerita malu. Ada cerita juga. Ini Kak, karena aku pernah ke Amerika, aku ditangkap supaya aku gak lari, maka dipasanglah borgol pada kaki. Makanya ada tanda-tanda kesusahan. Haleluya, saudara percaya Tuhan bisa tolong kita dalam tahun 2011. Haleluya. Ya, yang gak dapat jodoh, Tuhan akan buka jalan. Begitu habis kebaktian di House of Faith, namanya saja udah House of Faith. Begitu keluar, dia sampai di sana kalau lihat kamu wajah-wajah Batak, maka dia bertanya, lalu tuh dia itu. Sampai dari Batak tolong lambaikan tangan. Ini artinya lalu dia itu artinya where are you going dan sampai yang kau bilang Tuhan, kau begitu cepat jawabanmu. Karena saking cepat pingsan di dunia. Pingsan karena cinta. Astaga. Tuhan pasti buka jalan kalau kita memerlukan pemeliharaan. Berapa banyak orang bilang sama saya, Pak, Bapak ada karunia untuk masuk partai. Bapak punya cara bicara, Bapak bisa bakar semangat orang, Bapak ini cocok nih jadi politikus nih. Saya bilang gak usah, saya jadi pendeta aja, murni 100%. Saya gak usah pegang apa-apa, saya pegang Alkitab. Jadi saya, orang bilang, Bapak ini cocok nih, kalau bisnis juga begini begitu, orang ajar saya bisa, saya gak mau. Murni saja. 2 minggu yang lalu seorang pengusaha orang Ambon. Jadi akhirnya kata orang Ambon sekarang ini gak jadi pengusaha. Biasa orang Ambon cuma terkenal Jukulele. Ombak putih-putih, datang dari laut, kipasnya seputih, tanah Ambon sudah jauh. Jadi tadi begitu saya masuk, Pak Esron bilang, yang menyanyi ini Ambon semua. Jadi walaupun mereka menyanyi lagu gereja, tapi di kuping saya, ombak putih. Dari mereka sementara menyanyi, saya tidak bayangkan surga yang mulia. Saya bayangkan Tanjung O. Saya bayangkan Saparua. Aduh. Luar biasa ya. Jadi beberapa hari yang lalu ini 2 pengusaha Ambon datang. Mereka menggarap mangan di Pulau Timur. Timur sekarang terkenal mangan. Mangan adalah bahan baku untuk besi dan pertambangan batu bara. Mereka datang kemari bilang begini, Om, kami punya iman dibangunkan di gereja Mawar Saron karena dengan khotbah. Kami juga mendapatkan berkat semua ini karena hasil doa Om. Jadi kami berdua sebagai orang Ambon sudah janji tidak boleh saling susah menyusahkan. Jadi sebelum kami menaikkan MOU, maka kami perlu minta doa dari Om. Lalu sebelum Om berdoa, kami mau katakan satu hal lagi. Kami berdua sudah janji. MOU ini kita dua akan tekan. Kalau kita dua setuju akan satu hal. Orang bilang, apa? Om Yakob masuk
dapat saham 10%. Kawannya bilang saya setuju, karena beliau juga orang Ambon. Astaga. Jadi kalau Pak Yakob dapat 10% saham setiap keuntungan, maka ini saja fitnah udah mau taruh modal 10 juta US dollar. Jadi kalau 10 juta US dollar ditaruh sebagai DP down paymentnya, Pak Yakob dapat berapa? 1 juta. 1 juta. Kalau 1 juta US dollar saya dapat, berarti saya beli helikopter dari Amerika bawa ke Jakarta. Karena Jakarta sekarang mau dipindahkan. Salah satu alasannya banjir, yang kedua macet. Jadi sekarang karena belum pandai membawa mobil, saya bawa helikopter. Jadi kalau saya dapat 1 juta US dollar, saya kontak Pak Esro, tolong cari helikopter, saya mau bawa ke Indonesia. Jadi kalau ada di Jakarta, tulisan pada helikopter Jesus first, itu pasti punya Pak Yakob. Mimpi dulu, saat jadi nggak jadi mau urusan dulu. Dan biasanya kalau kita mimpi untuk Tuhan, tanyakan si jadi. Jadi jangan kaget ya. Jadi saya sudah punya helikopter. Tiba-tiba dia lonte. Tulisan Jesus first. Jadi jangan ragu-ragu itu Pak Yakob. Saya tidak perlu pesawat lagi, saya jalan sendiri. Saya kalau pakai pesawat mesti turun dulu, harus istirahat pilotnya, harus dibuat imigrasi. Saya nggak pakai imigrasi lagi. Kalau Tuhan memelihara mah ada aja jalannya ya. Jadi kalau kita cari Tuhan, uang cari kita. Kita cari uang, Tuhan tinggalin kita. Nah, jadi susahnya di mana sekarang? Ada susah. Asal kita jangan menolak pemeliharaan Tuhan. Seperti yang dilakukan bangsa Israel. Mana yang bernama makanan malaikat? Mereka bilang makanan hamba, makanan yang tidak ada guna. Kalau sudah menolak pemeliharaan Tuhan, habis. Setelah makan banyak, tapi kurus krempel. Sudah makan 4 sehat 5 sempurna, sakit, mata sakit, hidung sakit, gigi sakit, kuping sakit, leher sakit, dada sakit, pinggang sakit, kaki sakit, kuku sakit, pusat dari pucuk rambut sakit. Sampai Anda bernama Waluyo bin Sakit, Martina bin Sakit. Ambon memang punya nama hebat-hebat. Pasangan-pasangan Martinus dan Martina. Lalu satu lagi, ada lagi yang Wilhelmus dan Wilhelmina. Cuma di Ambon aja. Jadi Ambon tuh waduh, orang Ambon jarang disebutkan nama orang secara penuh. Jadi kalau Markus, Bapak Maku. Hermanus, Bapak Manu. Domingus, Bapak Onggo. Kita hampir sedikit semua orang Ambon yang menyanyi tadi. Kita rasa bahwa mereka ada di LA, tapi ada di Sabarua. Ada lagi yang bernama Yakobis, Bobby. Yang paling celaka Franz Banci. Jadi kalau di Ambon nanti saudara, perkenalkan ini Bapak Banci. Itu bukan katanya bukan pria sejati. Itu bukan kata dia bukan pria sejati. Sejati dia pengguna barengke-rengke, pencucu 10 ya.
Nggak tahu. Dia cuma kasih tahu France itu banci. Jadi kita lihat luar biasa ya. Jadi kalau sudah percaya kepada pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan berkati saudara dalam tahun luar biasa. Saya lihat kadang-kala dalam pengiringan saya 42 tahun melayani Tuhan ini. Aduh, berkat Tuhan itu nggak karuan benar. Kami bangun 135 miliar gereja. Tuhan kirim dengan begitu gampangnya dananya. Saya saksikan kemarin bahwa tanah di sebelah belum kelar aja orang bersiapkan 3 juta US dollar untuk bayar tanah itu jika harganya ditetapkan. Apakah dahsyat pemeliharaan Tuhan? Jangan tolak mana. Jangan bilang itu makanan hamba. Itu makanan malaikat kata Alkitab. Berarti tahun ini kita butuh Tuhan. Tahun depan kita butuh Tuhan. Tahun berikutnya kita butuh Tuhan. Tuhan perlu hadir bersama dengan kita, menuntun langkah kita. Nah, yang berikut, tongkat Harun ada pada tabut perjanjian. Tongkat Harun. Apa yang ada pada tongkat Harun? Mereka menolak. Karena itu dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah menyuruh mereka untuk datang, untuk melihat bagaimana Allah memperlakukan mereka. Mereka menyuruh marah. Kemarin saya singgung dalam khotbah saya, mereka marah sama Musa. Kenapa Harun yang dipilih menjadi imam? Kenapa bukan kami? Musa lapor sama Tuhan. Tuhan bilang baiklah, tiap-tiap suku bawa 1 tongkat. Yehuda bawa 1 tongkat, Ruben bawa 1 tongkat, Isakar bawa 1 tongkat, 12 suku bangsa Israel masing-masing bawa 1 tongkat. Lalu Allah bilang taruhkan di hadapan hadirat. Tapi tongkat Harun atau tongkat suku Lewi tulis nama Harun. Dari tiap-tiap tongkat itu menulis nama pemimpin mereka. Alkitab berkata, Allah berfirman kepada Musa, jika malam lewat nanti dan besok pagi kau lihat tongkat siapa yang bertunas, berarti aku yang memilihnya menjadi perantara imam antara aku dan umatku Israel. Besok pagi tongkat Harun yang bertunas. Dia bukan saja bertunas, dia berbunga dan mengeluarkan buah. Dapatkah kita bayangkan satu pohon bertunas, berbunga dan berbuah tanpa akar? Tongkat apa? Tongkat Allah itu sendiri. Mereka menolak pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tongkat gambaran dari kepemimpinan. Karenanya saya lihat masing-masing kita ada pemimpin. Dalam RT kita butuh ketua RT. Di RW kita butuh ketua RW. Ini Indonesia punya kasus. Kita butuh lurah, butuh camat, butuh bupati, butuh gubernur, butuh presiden. Kita butuh pemimpin. Dalam paling kecil keluarga, Allah tetapkan suami sebagai pemimpin. Kita tidak boleh menolak pemimpin yang ditetapkan Tuhan Allah. Pada saat kita menolak pemimpin yang Allah tetapkan dalam keluarga, hancur keluarga itu. Dalam gereja, pada waktu kita tolak pimpinan yang Allah tetapkan dalam gereja, hancur gereja itu. Di tengah-tengah bangsa dan negara, pada saat kita tidak mendukung pemerintah kita, apapun kekurangan dan kelebihannya, hancur negara itu. Kesatuan merupakan dasar dari berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, dari masa ke masa, manusia hanya bergumul untuk 3 hal ini. Pertama, pimpinan. Kedua, keajaiban pemeliharaan Allah. Yang ketiga, wibawa dari Tuhan. Wibawa Allah, anugerah Allah yang perlu kita betul. 3 hal ini saya titipkan kepada saudara dalam memasuki ambang pintu 2011. Sekali lagi, apa gerangan itu? Anugerah Tuhan. Yang kedua, tuntunan Tuhan. Yang ketiga, pemeliharaan Allah. Allah perlu pelihara kita. Biar kita makan kurang, tidur kurang, capeknya gak karuan. Tapi kalau pemeliharaan Tuhan ada pada kita, kita gak sakit-sakit, kita gak lemah. Kalau tuntunan Tuhan ada pada kita, sesuatu yang kita menyangka tidak akan menghasilkan uang, tapi itu kita melangkah ke sana. Kita bilang, itu tempat kering, bukan tempat basah. Tapi kalau Tuhan ada di sana, yang kering bisa jadi basah, yang basah menjadi banjir. Karena anugerah Allah